aku juga pergi ke tempatnya Bagas pada malam Bagas meninggal. Aku tahu kamu pergi sama Papa dan Alvaro kan? Iya, tapi setelah itu aku balik lagi ke sana sendirian. Ternyata Pak Salman terlibat dan anakku menyembunyikan semuanya dariku. Ya, terus sekarang kita harus gimana, Nan? Aku nggak mau cinta diambil sama perempuan itu. Aku yakin peneror itu nggak akan pernah berhenti. Iya sayang, kamu tenang, aku bakal pastikan gak akan ada yang bisa memisahkan kamu dari cinta, termasuk Anissa. Aku janji. Anissa? Siapa itu Anissa? Sekarang kita harus pergi. Alvaro ngajak ketemu untuk ngebicarain masalah ini. Ada apa sih ini? Kinan, kamu mau kemana? Maaf mah, aku lagi ada urusan penting. Ayo, sayang. Kinan? Kinan! Mama lagi ngomong, dia tinggal pergi. Kinan! Tunggu! Apa sih sebenarnya yang terjadi sama Kinan? Perempuan itu sepertinya makin menyeret Kinan ke dalam jurang masalah. Aku harus tahu nih. Assalamualaikum. Pak Bagus? Anissa, saya boleh minta tolong sama kamu? Kamu jelaskan ke Pak Nugroho yang kamu ceritakan ke saya tentang diari Bagas. Iya, Pak. Buku harian Bagas dibakar di depan mata saya oleh Alvaro. Kasih dulu. Ayahnya berusaha menjual buku itu kepada saya. Lalu Alvaro datang. Dia mengambilnya dan membakarnya sebelum saya sempat mengambil buku itu. Tapi, apa Bu Anissa sempat melihat atau membaca isi dari buku itu? Tidak sempat. Ya, kalau begitu sepertinya ini akan sulit. Tapi Pak, ayahnya Alvaro saya yakin dia tahu tentang isi buku itu. Karena dia bilang kalau apa yang kita butuhkan ada di dalam buku itu, Pak. Beneran, Pak? Mereka itu bukan sahabatnya Bagas. Apakah ada sahabat yang datang ke rumah untuk mengambil yang bukan miliknya dan dihancurkan? Pak Bagus, saya harap Pak Bagus tenang dulu. Alvaro menghancurkan itu jelas-jelas di depan mata Anissa. Ini nggak bisa dibiarin, Pak. Saya mau Alvaro ditangkap secepatnya. Pak, saya harap Pak Bagus tenang dulu. Saya harus memastikan sesuatu. Pak, ini orangnya, Pak. Bangun, bangun! Yuda. Lama ya Yuda, kamu gak ketemu sama saya. Ampuni saya, Bos. Ampuni saya, Bos. Jangan bunuh saya. Ampun, Bos. Pak, Bapak harus lihat apa yang ada di dalam laptop ini. Buka. Buka! Dia yang sudah buat video atas kematian Dasi di puncak. Sekarang kamu tunjukin videonya ke bos. Sekarang, cepat! Maafin saya, Bos.
Bapak tahu sendiri. Yang dilakukan oleh Alvaro itu melanggar hukum. Dia menghancurkan barang bukti. Dan ini ada pidananya. Saya nggak mau tahu. Bapak harus panggil Alvaro untuk diinterogasi. Karena Iya, Pak. ini satu-satunya cara, Pak, untuk menentukan siapa yang membunuh Bagas. Benar Pak Nugroho. Saya sangat yakin kalau mereka semua itu berusaha untuk menutupi sesuatu. Tapi maaf, ini belum cukup bukti kalau buku yang dibakar itu adalah buku diary milik Bagas. Tapi saya bisa bertemu dan bicara langsung dengan ayahnya Alvaro. Dan saya pastikan, saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan Naila, anak Ibu Anissa, dan juga pembunuh Bagas. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Anissa. Aziza. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kamu tahu, gara-gara kamu, bisnis perusahaan ini jadi kacau. Bisnis yang ada di luar perusahaan ini semuanya jadi kacau. Gara-gara kematian Dasi, polisi juga datang ke rumah saya, menginterogasi istri saya, bahkan saya, dan juga ibu dari anak itu juga datang ke rumah saya. Sarah itu istri saya. Kamu tahu kan? Tapi kenapa kamu nggak bilang sama saya? Bangun. Bangun. Maafin saya, Bos. Sebelumnya saya nggak tahu. Tapi setelah semua itu terjadi, semuanya udah terlambat. Apa kamu bilang? Terlambat? Kurang ajar kamu. Saya punya sesuatu yang saya akan tunjukkan sama Bos. Tunjukin. Ini kejadian masih baru. Bu Sarang punya hubungan sama Alvaro. Mereka pacaran udah lama. Mereka masih menjalin hubungan. Bener-bener gila. Jadi lo pergi juga ke tempat Bagas waktu itu. Dan lo adalah orang yang terakhir ketemu sama Bagas. Tega kalian semua ya, tega. Kenapa kalian semua nggak ngasih tahu kalau Bagas meninggal? Kenapa? Al, apa jangan-jangan bener lo yang bunuh Bagas? Apa? Lu bilang apa? Gua bunuh Bagas? Gila lu ya, Nan. Gak mungkin gua bunuh sahabat gua sendiri, Nan. Oke, sorry. Gua gak ada maksud buat nuduh lo. Kalau lu masih gak percaya sama gua, Nan. Sumpah demi Allah, gua gak pernah punya pikiran untuk bunuh Bagas. Dia itu sahabat gua, Nan. Udah. Kalian ini apa-apaan sih? Mendingan sekarang kita pikirin. Kenapa kita bisa dapat video itu secara bersamaan pada saat waktu kita di rumah Bagas? Dan kemungkinan besar, orang itu masih nyimpan video tentang kita dan juga tentang Bagas. Mereka semua udah nyeret anakku ke dalam masalah besar. Ini masalah serius. Ternyata kematian Bagas ada hubungannya sama Kinan dan teman-temannya. Termasuk Safira. Perempuan itu emang bikin sial. Dan pasti orang ini butuh uang kan? Kenapa kita nggak kasih uang aja? Kita kasih uang supaya dia nggak akan ganggu kita lagi dan suruh dia ngapus semua video itu. Beres kan? Gak segampang itu, Fir. Dia ini pemeras, penipu. Sekali kita kasih duit, dia bakal terus-terusan melas kita. Kalian mau terus-terusan diperas sama orang ini? Hah?
Yang bener, kita lacak keberadaan dia, kita tangkap dia, terus kita bikin dia kapok. Gak semudah itu, Nan. Gua udah nyuruh orang IT gua, Nan, buat ngelacak ini orang. Tapi dia nyerah, Nan. Kalian tahu, satu-satunya cara biar masalah ini selesai, kita harus menyerahkan Cinta ke ibu kandungnya Anissa. Gak bisa. Cinta itu anak gue. Dan sampai kapanpun Cinta itu akan jadi anak gue. Dan kita kan udah janji waktu itu, Al. Lu kenapa sih nggak bisa gue kasih tahu, Fir? Dari 2 tahun yang lalu di puncak, Fir. Gue udah bilang, lu jangan pernah ambil bayi itu. Kenapa lu ambil? Ternyata Cinta itu juga ada hubungannya dengan semua masalah ini. Benar-benar ini gak bisa dibiarin. Mereka bisa bawa kehancuran buat Kinan dan aku. Martabat keluargaku dan perusahaan dipertaruhkan. Lo sendiri kenapa marah-marah? Hah? Apa lo udah ngehubungin Sarah? Apa lo udah nyuruh dia ke sini? Udah, Fir. Gue udah telepon Sarah. Gue udah WhatsApp juga. Dia nggak balas. Gue jadi khawatir. Gue takut ada apa-apa sama Sarah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus cari info. Gak bisa nih aku biarin. Kalau nggak, nama baik perusahaan dan keluarga bakalan jatuh. Please, udahlah. Ini bukan saat yang tepat khawatirin istri orang. Sarah itu udah nikah, udah punya anak. Lu move on dong. Kalau lu kayak gini terus, cepet atau lambat, lu bakal dihabisin sama suaminya Sarah. Nan, kenapa lo jadi sewot, Nan? Gue ini cuma jawab pertanyaan istri lo, Safira. Kenapa sih kalian bikin gue bete? Bikin gue pergi dari sini. Lu yang nyuruh kita kesini. Masalahnya belum selesai. Nan, udah. Tega kamu bohongin aku. Ternyata selama ini kamu bukan sekedar teman sama Alvaro. Kamu punya hubungan spesial sama dia. Aku kamu. Siapa yang bilang sama kamu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Kamu masih nggak ngaku. Aku punya bukti-buktinya. Jangan bohong kamu. Jawab. Itu dulu, Mas. Dulu sebelum kamu masuk ke dalam hidup aku. Dulu. Kamu bilang dulu. Kamu yakin? Itu cuma masa lalu kamu. Saat ini, di dalam hati kamu ini nggak ada nama dia lagi. Nggak ada nama Alvaro lagi. Jawab! Lihat aku. Apa kurangnya aku, Sarah? Apa kurangnya aku sama kamu? Semuanya udah aku kasih ke kamu. Harta, uang, cinta, tata. Tapi apa balasan kamu? Ini balasan kamu. Aku udah ngangkat derajat keluarga kamu. Aku udah bayar semua utang-utang orang tua kamu. Kamu tuh harus ingat. Kalau aku nggak bayar utang-utang orang tua kamu itu udah dibunuh. Kamu jangan naif, Mas. Aku menjual diri aku ke kamu. Kamu yang membeli aku dari orang tua aku. Apa kamu bilang, Sarah? Jadi selama ini, kamu itu cuma menganggap aku itu udah beli kamu dari keluarga kamu, gitu?